Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia. Saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kriptografi. 3 poin kriptografi. Yang pertama, pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto yang berarti secret atau rahasia, dan grafia yang berarti writing atau menulis. Jadi, menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari satu tempat ke tempat lain. 2. Algoritma kriptografi klasik. 3 fungsi dasar algoritma kriptografi, yaitu enkripsi, deskripsi, dan kunci. 1. Enkripsi berarti proses pengamanan data yang akan dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Misal mengubah pesan yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. 2. Dekripsi, pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya atau teks asli. Dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi. 3. Kunci, kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi terbagi menjadi 2, yaitu private key atau kunci rahasia yang hanya boleh diketahui oleh satu orang, dan public key atau kunci umum yang boleh diketahui oleh semua orang. Poin ketiga yaitu Caesar cipher, merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang memakai teknik substitusi. Metode enkripsi menggunakan Caesar cipher ada 5, yaitu menggunakan kunci geser, menggunakan kunci berupa nama, alamat, dan lain-lain, menggunakan metode blok, menggunakan metode karakter, dan menggunakan metode zigzag. Menggunakan metode kunci geser. Setiap huruf yang berada di kunci bergeser dari huruf asli sebanyak angka yang dimasukkan oleh pengirim. Contoh plaintext, amikom, dan kunci adalah 3. Karena kunci adalah 3, maka geser kunci sebanyak 3 kali. Kemudian turunkan satu persatu plaintextnya sehingga menjadi A sama dengan B, M sama dengan P, I sama dengan L, K sama dengan N, O sama dengan R, dan M sama dengan P. Maka akan didapat hasil sebagai berikut. Menggunakan kunci berupa nama, alamat, dan lain-lain, atau sesuai keinginan pengirim. Plaintext adalah amikom dan kunci adalah Caesar. Dalam kunci Caesar cipher tidak boleh ada pengulangan huruf, jadi hilangkan huruf A dalam kata Caesar. Turunkan satu persatu plaintextnya sehingga menjadi A sama dengan C, M sama dengan K, I sama dengan G, K sama dengan I, O sama dengan M, dan N sama dengan K. Maka didapat plaintext dari kunci Caesar. Menggunakan metode blok dilakukan dengan cara mengelompokkan plaintext ke dalam beberapa kelompok lalu mengenkripsinya menggunakan beberapa kunci yang telah ditetapkan oleh pengirim. Misal plaintext amikom bagus, dan menggunakan 3 kunci. Kunci pertama Stimic, kunci kedua Crypto, dan kunci ketiga Caesar. Kemudian tentukan jumlah masing-masing karakter dalam satu blok. Dikarenakan blok keempat tidak mencukupi, maka ditambahkan karakter X atau karakter lain yang diinginkan. Ke tahap enkripsi. Blok pertama menggunakan kunci pertama, di mana A menjadi S, M menjadi H, dan I menjadi D. Blok kedua menggunakan kunci kedua, di mana K menjadi E, O menjadi J, dan M menjadi G. Blok ketiga menggunakan kunci ketiga, di mana B menjadi A menjadi C, dan G menjadi D. Blok keempat kembali menggunakan kunci pertama, di mana U menjadi U, S menjadi Q, dan X menjadi X. Kemudian gabungkan hasil dari setiap blok, maka didapatlah hasil dari ciphertext amikom bagus.
Selanjutnya, contoh enkripsi menggunakan metode karakter. Hampir sama dengan metode blok, hanya saja metode ini tidak memakai blok, melainkan per karakter dengan kunci yang telah ditentukan pengirim. Misal plaintext Amikom dan masih memakai 3 kunci, yaitu kunci pertama Stimic, kunci kedua kripto, dan kunci ketiga Caesar. Tahap enkripsi. Karakter pertama menggunakan kunci pertama, di mana A menjadi S. Karakter kedua menggunakan kunci kedua, di mana M menjadi G. Karakter ketiga menggunakan kunci ketiga, di mana I menjadi G. Karakter keempat kembali menggunakan kunci pertama, di mana K menjadi F. Karakter kelima menggunakan kunci kedua, di mana O menjadi J. Karakter keenam menggunakan kunci ketiga, di mana M menjadi K. Maka didapatlah ciphertext dari Amikom menggunakan metode karakter. Metode terakhir yaitu menggunakan metode zigzag. Metode zigzag dilakukan dengan cara mengenkripsi hasil enkripsi plaintext dengan kunci pertama ke dalam kunci kedua, yang dilakukan dari tabel substitusi alfabet dari bawah ke atas dan hanya dilakukan pada enkripsi plaintext dengan kunci pertama. Misal plaintext Amikom dan masih menggunakan 3 kunci, yaitu kunci pertama Stimic, kunci kedua kripto, dan kunci ketiga Caesar. Pertama, enkripsi menggunakan kunci pertama, di mana A menjadi S, M menjadi H, I menjadi D, K menjadi F, O menjadi L, M menjadi H. Kemudian enkripsi hasil K1 menggunakan kunci K2, tetapi dari arah bawah ke atas. Perlu diingat arah bawah ke atas hanya dilakukan pada kunci pertama, sehingga S menjadi T, H menjadi N, D menjadi J, L menjadi F, F menjadi L, L menjadi P, dan H menjadi N. Lalu enkripsi hasil K2 menggunakan kunci K3, di mana T menjadi T, N menjadi P, J menjadi L, L menjadi N, P menjadi R, dan E menjadi P. Maka didapatlah ciphertext dari plaintext Amikom dengan menggunakan metode zigzag. Sekian materi kriptografi dengan metode Caesar cipher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.